Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di segmen kali ini lagi-lagi kita akan membahas nih kasus pembunuhan yang pernah menggemparkan dunia. Kasus pembunuhan yang dialami oleh anggota media pers di negara yang terkenal dengan gangsternya guys. Sampai saat ini, kasus ini bahkan belum sampai di putusan pengadilan. Sebelumnya, kalian penasaran gak sih sama hiasan yang aku pakai ini? Kalau kalian tuh pengen samaan kayak aku, bisa banget kalian tuh kunjungi online shop aku guys. Oke, seperti apa kasus pembunuhan? Kita langsung aja masuk ke isi pembahasannya. Pada tanggal 31 Januari 2022, terdapat seorang pria yang bekerja sebagai operator kamera dan editor video untuk situs web berita Monitor Michoacan di Tempe dan meninggal dunia di sebuah kota 80 mil sebelah barat Mexico City di negara bagian Michoacan, Meksiko Tengah. Sebenarnya sebelum kejadian ini, dalam bulan yang sama, ada beberapa anggota pers juga yang menjadi korban pembunuhan. Tapi di sini kita fokus sama yang satu ini aja ya guys. Tapi nanti kita akan membahas juga runutan kejadian sebelum-sebelumnya. Oke, kita masuk ke latar belakang dari korbannya ya guys. Korban yang meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2022 bernama Roberto Toledo. Roberto memiliki dua putra, Anthony Toledo dan Justin Toledo, serta putri tirinya, Monique Ramos. Roberto sendiri pada saat itu berusia 55 tahun. Roberto bergabung dengan Monitor Michoacan 2 tahun lalu. Sedikit informasi yang bisa disampaikan mengenai Roberto ini ya guys, karena memang sedikit informasi yang ada di internet mengenai Roberto ini. Oke, kita masuk ke runutan kejadian yang terjadi pada saat itu. Jadi pada awal tahun 2022, menjadi masa yang kelam bagi dunia jurnalisme di Meksiko. Dalam waktu kurang dari sebulan, 4 jurnalis tewas secara brutal. Semua bermula pada tanggal 10 Januari 2022 ketika Juez Luis Gamboa, seorang reporter di Veracruz, ditemukan tewas dengan 7 luka tusuk. Dia terkenal karena kritiknya terhadap kejahatan dan politik lokal melalui situs berita yang ia dirikan sendiri, bernama Inforegio. Hanya seminggu kemudian, 17 Agustus 2022, fotografer kriminal Margarito Martinez ditembak mati di depan rumahnya di kota Tijuana. Beberapa hari berselang, tanggal 23 Januari 2022, reporter dan pembawa berita Lourdes Maldonado juga ditemukan tewas tertembak di dalam mobilnya di kota yang sama. Dua kematian beruntun ini membuat banyak jurnalis di Meksiko ketakutan karena kekerasan terhadap pers terus meningkat tanpa penyelesaian. Sementara itu, di negara bagian Michoacan, media lokal Monitor Michoacan mulai menerima ancaman serius. Media ini terkenal kritis terhadap penjabat korup dan kerap meliput isu kejahatan terorganisir. Pada tanggal 27 Januari 2022, beberapa hari sebelum tragedi besar tersebut, situs mereka sempat mengunggah kritik terhadap otoritas negara dan menanggapi tuduhan palsu yang mengaitkan mereka dengan kartel narkoba. Kemudian, pada tanggal 31 Januari 2022, tragedi itu benar-benar terjadi. Roberto Toledo, seorang juru kamera dan editor video Monitor Michoacan berusia 55 tahun, ditembak mati di kota Zitácuaro. Saat itu, ia tuh sedang merekam video di kantor rekan kerjanya ketika 3 pria bersenjata datang dan menembaknya dari jarak dekat. Roberto meninggal sebelum sempat mendapatkan pertolongan. Direktur Monitor Michoacan, Armando Linares, mengunggah video penuh emosi ke Facebooknya dia dengan suara bergemetar dan mata berkaca-kaca. Dia berkata seperti ini, "Mengungkap korupsi menyebabkan kematian salah satu rekan kami. Toledo kehilangan nyawanya di tangan 3 orang yang menembaknya dengan kejam dan pengecut. Kami tidak membawa senjata. Kami hanya punya pena dan buku catatan untuk membela diri." Dalam video itu, Armando juga meminta maaf kepada keluarga Roberto dan menegaskan bahwa mereka telah lama menerima ancaman pembunuhan, namun tidak ada perlindungan dari pemerintah. Armando kemudian mengatakan kepada Komite Pelindungan Jurnalis bahwa ia yakin pembunuh
itu terjadi karena Roberto menghalangi sesuatu yang besar. Namun dia tuh nggak tahu apakah Roberto tuh emang target utama atau hanya korban karena bekerja di monitor Michoacan. Direktur Jenderal UNESCO, Audrey Azoulay, turut mengecam keras pembunuhan ini. Dia tuh mengatakan seperti ini, "Saya mengutuk pembunuhan Roberto Toledo. Investigasi menyeluruh atas kejadian ini sangat penting untuk memerangi impunitas. Saya menyerukan kepada pihak berwenang untuk memastikan keselamatan pekerja media, penegak hukum, dan perlindungan kebebasan berekspresi," ujarnya dalam pernyataan resmi. Dari pihak CPC, perwakilan Jan Albert Hodgson mengatakan bahwa pembunuhan Roberto Toledo yang mengejutkan dan brutal terjadi setelah serangkaian pembunuhan terhadap jurnalis Meksiko. Sejak awal tahun, pihak berwenang Meksiko telah lama enggan mengambil langkah paling dasar untuk membuat negara ini lebih aman bagi pers. Sementara itu, analis senior Meksiko di International Crisis Group, Falco Ernest, menyoroti akar masalahnya. Dia tuh mengatakan seperti ini, yang memungkinkan terjadinya gelombang pembunuhan jurnalis seperti ini adalah karena kepentingan kriminal, baik karena kelambanan pemerintah, keterlibatan, maupun keterlibatan langsung. Impunitasnya nyaris sempurna. Rafael Cabrera, seorang reporter investigasi, menulis di akun media sosialnya seperti ini, "Tak seorang pun pejabat yang peduli dengan jurnalisme, kecuali jika itu membantu mereka tetap berkuasa. Jangan sampai kita membohongi diri sendiri." Presiden Meksiko, Andrés Manuel López Obrador, melalui juru bicaranya, Jesus Ramirez, menyampaikan bahwa pemerintah mengutuk pembunuhan Roberto Toledo. Ramirez mengatakan di Twitternya tuh seperti ini, "Kami akan bekerja sama dengan pemerintah negara bagian dan kota untuk mengungkap kasus ini. Kami tidak akan membiarkan impunitas. Kami membela kebebasan berekspresi dan hak atas informasi." Namun, banyak pihak meragukan keseriusan pemerintah. Emmanuel Colombier, Direktur Biro RSF untuk Amerika Latin, mengatakan seperti ini, "Dengan 4 kematian dalam waktu kurang dari sebulan, kami sangat prihatin dengan tingkat kekerasan yang dialami media Meksiko tanpa adanya kecaman tegas atau langkah nyata dari pemerintah. Tindakan mendesak diperlukan. Berapa banyak lagi jurnalis yang harus mati sebelum pihak berwenang benar-benar bertindak?" Fakta tragis lainnya adalah, hanya 6 minggu setelah kematian Roberto Toledo, Armando Linares, orang yang dengan berani berbicara di depan kamera untuk membela rekannya, juga tewas ditembak di rumahnya di kota yang sama, Zitácuaro. Dunia jurnalisme kembali berduka. Kasus ini menjadi simbol betapa beresikonya menjadi jurnalis di negara Meksiko. Pemerintah di bawah kepemimpinan Andrés Manuel López Obrador bahkan sempat dikecam oleh Parlemen Eropa karena dianggap gagal melindungi kebebasan pers dan malah sering menyerang media secara verbal. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2021, lebih dari 150 jurnalis terbunuh di Meksiko, dan lebih dari 90% kasusnya tidak pernah diselesaikan. Pembunuhan Roberto Toledo dan Armando Linares bukan hanya tragedi bagi dunia pers, tapi juga cerminan nyata dari bagaimana kebenaran seringkali dibungkam oleh peluru dan kekuasaan dalam situasi di mana pena melawan senjata. Banyak jurnalis di Meksiko tetap memilih menulis, meski tahu setiap kata bisa menjadi ancaman bagi nyawa mereka. Oke, seperti itu aja pembahasan dari kasus ini ya guys. Pesan hidup apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Kasus pembunuhan Roberto Toledo bukan hanya tentang kematian seorang jurnalis. Ini adalah kisah nyata tentang keberanian, kebenaran, dan harga yang begitu mahal untuk sebuah kejujuran. Roberto mungkin hanyalah seorang reporter kamera dan editor video. Dia tidak berdiri di depan layar, tidak terkenal seperti pembawa berita atau jurnalis senior lainnya, tapi perannya sangat penting. Dia menjadi saksi dan suara di balik layar
yang membantu menyampaikan kenyataan pahit tentang korupsi, ketidakadilan, dan kekerasan yang melanda negerinya. Namun, di negeri yang dipenuhi ketakutan dan ancaman, menyampaikan kebenaran bisa berarti mengundang maut. Roberto menjadi korban dari sistem yang gagal melindungi mereka yang berjuang demi transparansi dan keadilan. Ia dibungkam bukan karena salah, karena memilih untuk tetap berdiri di sisi kebenaran di tengah dunia yang dikuasai oleh ketakutan dan kekuasaan gelap. Dari kisah ini kita tuh belajar bahwa kebenaran seringkali tidak punya tempat yang aman. Orang-orang yang berani memperjuangkannya justru seringkali menjadi sasaran, tapi tanpa mereka dunia akan tenggelam dalam kebohongan dan ketidakadilan. Kita juga belajar bahwa profesi jurnalis bukan sekedar pekerjaan. Mereka bukan hanya menulis berita. Mereka adalah penjaga nurani bangsa dan menyuarakan hal-hal yang seringkali tidak berani kita bicarakan. Mereka mempertaruhkan hidupnya agar kita tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tragedi ini juga menjadi cerminan bagi kita semua, bahwa dia menjadi bentuk kejahatan baru. Ketika ancaman terhadap kebenaran terjadi di depan mata, dan kita hanya menunduk tanpa bersuara, maka kebohonganlah yang akan menang. Lebih dari itu, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya menjaga empati dan kemanusiaan. Di balik setiap berita yang kita baca, ada seseorang yang mungkin berjuang mempertaruhkan nyawanya. Ada keluarga yang menunggu, ada anak yang kehilangan orang tua karena keberanian untuk berkata jujur. Roberto mungkin sudah tiada, tapi keberaniannya tidak akan pernah padam. Dia meninggalkan pesan kuat bagi dunia bahwa kebenaran tidak bisa dibunuh. Mungkin tubuhnya telah tiada, tapi semangatnya akan terus hidup di hati setiap orang yang masih percaya bahwa keadilan harus diperjuangkan. Jadi dari kisah ini semoga kita semua belajar untuk lebih menghargai perjuangan para jurnalis, lebih berani dalam menyuarakan kebenaran, dan tidak lagi menutup mata terhadap ketidakadilan. Karena jika tidak ada lagi yang berani berbicara, maka dunia akan dikuasai oleh kebohongan dan ketakutan. Dan ingat guys, keberanian bukan berarti itu nggak takut, tapi tetap melangkah meski ketakutan itu ada. Seperti Roberto Toledo, seorang jurnalis yang mungkin tak lagi bersama dengan kita, tapi keberaniannya akan terus menjadi cahaya di tengah gelapnya dunia ini. Oke, sampai sini saja pembahasan dari kasus ini guys. Apabila ada kesalahan informasi atau kurangnya informasi yang aku sampaikan, bisa banget kalian tuh koreksi aku di kolom komentar, agar aku bisa lebih banyak belajar lagi mengenai kasus ini. Dan sebelumnya terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video aku sampai akhir. Dan terima kasih banget buat kalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk memberikan saran maupun kritik mengenai beberapa kesalahan aku. Dan dari kritik dan saran kalian akan aku gunakan sebagai evaluasi diri aku sendiri untuk menjadi yang lebih baik lagi dan bisa memberikan tontonan yang menarik dan juga bermanfaat buat kalian. Kalau kalian tuh ada ide aku mau membahas kasus apa lagi, bisa banget kalian tuh komen di kolom komentar guys. Oke, kalau aku ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Aku Tridiansi, bye-bye.